Iya. Nah, ini juga merupakan ya hal yang sudah tidak asing lagi ya, bahwa kita gitu ya sudah mengenal ini adalah beberapa nilai yang sangat ya dijunjung tinggi ya dalam revolusi mental, yaitu integritas, kemudian kerja keras ya, kemudian juga gotong royong. Nah, ini tentu saja gitu ya sangat berjalan ini sangat sesuai ya dengan apa yang diharapkan dari reformasi birokrasi gitu ya. Di sini kita lihat tujuan akhirnya adalah ya untuk bebas KKN ya, akuntabel dan berkinerja, kemudian serta pelayanan publik yang berkualitas. Ini pasti menjadi tujuan akhir dari reformasi birokrasi kita. Nah, ini sangat sejalan ya dengan tadi itu, nilai integritas ya, nilai-nilai kerja keras dan juga gotong royong. Ini sangat sesuai gitu ya untuk bisa mewujudkan reformasi birokrasi ya bagi negara kita ya, sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak, dari ASN gitu ya. Karena memang kalau kita sadari gitu ya, dan kita mengingat lagi tentang materi-materi saat kita dulu ikut prajabatan ya, dulu ya kita sebutkan dengan prajabatan, sekarang namanya pelatihan dasar CPNS ya, bahwa ada tiga fungsi ya, ada 3 peran ASN ya. Jadi ini merupakan hal yang harus kita sadari gitu ya. Kita harus aware dengan tugas dan fungsi itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menjadi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian berikutnya adalah menjadi pelayan publik ya, dan yang ketiga menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu akan sangat sesuai ya dengan apa yang kita harapkan untuk menjadi tujuan akhir dari reformasi birokrasi ini, yaitu bebas dari KKN, akuntabel dan berkinerja, dan pelayanan publik ya yang berkualitas. Nah, ini pasti akan sesuai ya dengan apa yang ada dalam tugas dan fungsi ya dari ASN. Nah, tujuan utama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya tentang ASN ya adalah untuk meningkatkan ya independensi ya dan netralitas, oke. Kemudian juga kompetensi, kemudian kinerja atau produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan ya, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas. Nah, ini merupakan ya hal-hal ya yang sangat penting ya untuk bisa kita wujudkan ya peningkatannya. Dengan demikian, kalau gini sudah meningkat ya, maka insya Allah ini akan mewujudkan ya sosok ASN yang ideal ya. Harus independen ya, netral ya, bagaimana bisa menjadi pelayan publik ya kalau dia masih membeda-bedakan ya pelayanan. Ya, kalau keluarganya yang datang, nah dia akan mengutamakan, atau teman dekatnya, atau kelompok tertentu yang dia kagumi misalnya. Nah, kita harus bersikap yang seperti ini, harus independen ya dan netralitas. Kemudian juga kompetensi. Nah, kita harus meningkatkan lagi kompetensi kita. Karena memang Bapak dan Ibu diberikan hak ya dalam pembelajaran itu, Bapak Ibu diberikan hak untuk ya mengikuti misalnya pelatihan itu dalam setahun itu tidak boleh kurang ya dari 20 jam pembelajaran. Boleh yang berbentuk pelatihan ataupun BIMTEK ya, ataupun seminar atau workshop atau kursus gitu ya. Nah, intinya yang dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN. Kemudian juga kinerja atau produktivitas kerja ya. Kemudian juga integritas ya, kesejahteraan ya, kualitas pelayanan publik ya, dan juga pengawasan dan akuntabilitas. Banyak hal yang bisa ya kita lihat ini sebagai tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Oke, ini juga masih terkait ya dengan Undang-Undang ASN ya, bahwa nilai-nilai esensial referensi bagi ASN ini dapat dijadikan sumber ya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ada nilai dasar, ada kode etik, ada kode perilaku. Nah, ini menjadi intisari dari nilai-nilai referensi bagi ASN. Dan tiap-tiap
jabatan fungsional seperti saya Widya Iswara itu juga ada kode etik tertentu yang dimiliki ya secara khusus ya dalam jabatan fungsional Widya Iswara. Mungkin Bapak Ibu juga yang menjadi arsiparis ya, menjadi analis kepegawaian, pustakawan gitu ya, analis kebijakan ya, itu juga masing-masing punya ya aturan tertentu yang terkait dengan jabatannya, kode etiknya seperti apa ya, kode perilakunya ya. Tapi secara umum undang-undang ini mengatur ya atau istilahnya memanage ya kita ya sebagai ASN keseluruhan ya. Nah di sini ya kita lihat nilai-nilainya ini ya, ini sesuai ya sejalan dengan arah kebijakan Refben yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi ya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan ya dan pelayanan perizinan yang bersih ya, transparan ya dan akuntabel yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan. Ini terkait dengan pelayanan ya untuk nilai-nilai dalam Refben ini.